beda dengan S1 karena kalau S2 itu atau S3 atau seterusnya itu adalah bagaimana cara mengolah pikiran ya. Jadi lebih banyak kepada analisis sintesis. Jadi bukan teknis lagi. Kalau teknis itu tugas anak anak SMK ya, anak D3, anak S1 ya. Kalau S2 enggak, apalagi S3 ya. Itu melatih pikiran ya. Dalam artian melatih rasionalitas cara berpikir ya. Nah, hari ini judulnya kebetulan mata kuliah ini akuntansi pajak. Jadi saya menggali salah satu sudut pandang ya. Jadi banyak cara melihat ya. Salah satu sudut pandang tentang bagaimana universalitas akuntansi pajak itu. Sebenarnya udah banyak ya dalam tradisi-tradisi yang lama ya. Kalau mau dicek sejarahnya ya. Misalkan ada tradisi di Jawa itu ya. Kalau di Jawa ya umumnya di Jawa yang saya tahu ya. Dan di Bali ya. Itu ada istilah acara apa jadinya labuan ya. Acara labuan itu dilakukan 8 tahun sekali kalau di Jogja itu. Yaitu meletakkan, menghanyutkan sesajen yang dibawa ke pantai selatan ya. Itu yang dilakukan oleh Keraton Jogja ya dalam rangka memberikan persembahan. Nah, tapi kalau dalam tradisi klasik itu dikenal dengan nama istilah upeti. Upeti itu apa ya? Upeti, nggak ada bahasa ininya. Susah diterjemah ya. Pajak itu adalah upeti. Jadi kalau Londo jajah kita, maka kita wajib memberikan upeti kepada negara yang menjajah ya. Jadi ini semacam ada sejarah kolonial juga di dalam pajak itu. Kolonial itu dalam artian negara jajahan ya. Jadi di kawasan Eropa ya, itu negara-negara yang diimperialis itu wajib memberikan upeti ya kepada negara yang kena jajahan itu. Nah, upeti itu contohnya di perang perang di perang di Marco Polo itu ya, penjajahan ekspedisi Marco Polo itu sama. Itu dalam rangka visi menguasai negara lain. Jadi kalau Marco Polo itu bersama pasukannya menjajah negara lain, menguasai wilayah lain, maka dia wajib menyetor, bisa ayam ya, bisa sapi, bisa kambing ya kepada penguasa raja itu. Maka sampai hari ini kalau Anda lihat sejarah itu masih muncul di Keraton Jogja, itu masih muncul. Makanya di Jogja itu tanah semua milik sultan. Jadi tanah itu milik sultan, bukan milik, ya tentu saja wilayah dari NKRI ya, tapi atau tradisi pajak bumi dan bangunan di kita nih. Itu kan di-store ke Pemda atau pemerintah daerah, bukan pajak pusat. Sebenarnya itu sama aja upeti ya. Jadi kata dasar awalnya pajak itu upeti. Nah, dalam tradisi beragama tentu saja juga mempengaruhi ya. Kalau di agama-agama monoteisme dan agama panteisme, monoteisme itu percaya Tuhan satu. Kalau politeisme percaya Tuhan itu banyak dewa-dewa ya. Kalau kita pergi ke Bali, itu setiap pojok pojok jalan, pojok apa gitu, ditaruh kembang-kembang ya, kembang-kembang. Itu sebenarnya apa sih? Ya sesajen. Sajian itu artinya bukan Anda aja yang hidup, tapi ada yang lain yang harus Anda perhatikan. Ya semacam kasih kembang, kasih kasih hio ya dibakar begitu.
Jadi itu sebenarnya sama persembahan atau ritual macam begitu menjadi ritus dia, ritus inisiasi ya. Nah, yang agama monoteisme sama ya. Kalau Anda sebelum Lebaran ya bagi yang beragama Muslim, yaitu wajib bayar apa? Zakat ya. Zakat itu dibayar. Jangan-jangan Anda nggak pernah bayar zakat, tapi mudahan pernah lah ya. Nih orang udah bayar zakat gawat ente ini. Udah S2 mau bayar zakat ya. Nah, bagi tradisi monoteisme agama Nasrani juga sama. Ada istilah spendium dari kata pengeluaran expand ya. Spendium itu dalam tradisi gereja-gereja juga dimungkinkan orang memberikan perpuluhan ya, persembahan kepada Tuhan ya. Lebih jauh lagi itu ada disebut tradisi kolekte. Di kalau ada orang misa kudus ya di gereja begitu ya ada anunya, diedarin dalam bentuk tertutup ya. Kemudian umat itu memasukkan uang ya. Kalau dulu nggak harus uang, apa aja, bisa emas, bisa perak, bisa apa aja hasil-hasil yang diperoleh. Jadi sebenarnya ontologi itu asal muasal pajak itu sejarah yang panjang ya. Nah kalau mau dikuliahin ada, saya bisa kuliahin itu tapi enggak lah. Jadi pajak itu merupakan sejarah yang panjang kemudian mengalami modernitas. Modernitas itu pasca pencerahan. Pasca pencerahan itu setelah orang orang meninggalkan tradisi tradisi lama yaitu agama-agama dan kepercayaan atau metafisik bahkan kemudian diubah bentuknya untuk negara-negara merdeka ya menjadi sebuah sistem. Sistemnya bernama tax. Nah, itu umum ya. Jadi pajak itu lama sejarahnya, bukan hal baru ya. Begitu juga kalau Anda lihat di Hindu ya, Hindu Keharingan ya, di Kalimantan sama bahwa mereka percaya ada alam lain yang harus kita hormati. Maka sebenarnya ini berhubungan dengan etika. Juga ada unsur etisnya. Unsur etika itu apa artinya? Nah, karena saya peneliti dari kebudayaan Jawa, nah, ada istilah dalam doktrin mental ya, manunggaling kuala gusti. Manunggaling itu bersatunya manusia dengan pencipta dan relasinya dengan sesama dan alam. Semacam habluminallah, habluminanas lah, sama itu sebenarnya. Nggak beda ya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah ya ada di PowerPoint itu nanti saya akan jelaskan ya. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya menghilangkan kesenjangan melalui kepedulian. Jadi ada yang disebut care etik, etika kepedulian. Etika kepedulian itu kita menghargai martabat manusia. Martabat manusia itu bagaimana itu diterangkan? Ya manusia itu punya hak, punya kewajiban. Nah, persoalannya muncul kalau terhadap negara ketika negara meminta kewajiban lebih banyak sementara hak yang kita terima kurang. Nah, itu menjadi masalah di kemudian hari. Nah, maka ada disebut reformasi, revolusi, kudeta. Itu kenapa terjadi? Karena unbalance itu tidak tidak seimbang ya antara hak dan kewajiban warga negara. Sama dengan alam, alam juga begitu kalau dirusakin terus-menerus ya, akhirnya muncul bencana ya. Tidak ada tidak ada pemulihan tanaman ya, kemudian tambangnya dieksploitasi, penanaman kembali reboisasinya nggak ada, ya akhirnya muncul gap kesenjangan antara eksplorasi alam dengan hasil alam itu.
maka kemudian supaya ada kepastian, dibuatlah undang-undang peraturan. Nah, undang-undang peraturan itu gunanya untuk apa? Untuk memastikan sebuah tindakan itu memenuhi atau tidak aspek legal formal. Lalu berkembang menjadi undang-undang perpajakan, ya, berkembang menjadi kewajiban warga negara dan seterusnya. Nah, itu umum ya. Jadi pajak adalah proses yang panjang, yang pertama bersifat teologis, jadi bersifat agama ya, baik agama monoteisme atau panteisme. Bahkan kalau Anda lihat upacara di Papua itu ya, orang upacara inisiasi adat, itu dimasukin rotan ke mulut ya, sampai dalam, nanti tarik lagi. Kalau udah keluar darah, nah dia lalu kesurupan ya, lalu nanti dikasih apa-apa macam-macam gitu. Nah itu tradisional, artinya apa? Memang pajak itu bersifat niscaya itu ya harus ada seperti itu, memang hakikat manusia ya. Nah saudara-saudara sekalian, saya masuk ke dalam sebuah sistem ya, di halaman PowerPoint 2 ya, Anda bisa boleh lihat ya. Di situ ada ekonomi 4 sektor. Saya bikin gambarnya ya. Anda lihat ya. Itu sistem ekonomi terbuka ya. Sistem ekonomi terbuka. Nah, di sistem ekonomi terbuka ini, apa bedanya ekonomi terbuka dengan ekonomi tertutup? Bedanya itu ada pada rumus ya, ekspor impor. Jadi kalau Anda lihat itu ada unsur foreign sector, itu yang membedakan ya. Maka dia disebut ekonomi 4 sektor. Kalau ekonomi 3 sektor, ada 3, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Itu ekonomi 3 sektor. Kalau ekonomi 2 sektor, itu rumah tangga dan perusahaan. Nah, jadi sistem ekonomi itu banyak, Mas. Ada ekonomi 2 sektor, ada ekonomi 3 sektor, ada ekonomi 4 sektor. Nah, ekonomi modernitas sebagai sebuah lingkaran ya, saling mempengaruhi ya, itu disebut ekonomi 4 sektor. Maka dari situ dirumuskan indikator mengukur kemajuan sebuah bangsa, atau disebut Wealth of Nation. Wealth of Nation itu buku Adam Smith ya, sebagai masa pemikiran modern untuk menerangkan siklus lingkaran sistem. Nah, kalau kita lihat di situ, ini pengantar ekonomi makro sebenarnya, tapi saya ambil sekilas saja, kilas balik supaya kita ingat-ingat ya, di kuliah S1 dulu ya. Ada faktor yang disebut konsumsi, ada investasi, ada pengeluaran pemerintah. Nah, karena 4 sektor, maka ditambah net ekspor neto. Jadi kalau ekspor kita lebih banyak daripada impor, yaitu negara surplus. Tapi kalau enggak, ya negara kita defisit. Nah, di situ di NT itu ada yang disebut dengan transfer pajak. Pajak yang harus dibayar, baik oleh rumah tangga, oleh perusahaan, maupun perusahaan luar negeri atau MNC. Ada tax, di situ ada proses tax. Tax itu di-store ke government. Nah, sektor pemerintah itu nanti akan mendistribusikan, government sektor akan membuka, misalkan pembukaan jalan tol atau pembuatan jembatan, maka ditransfer lagi ke swasta untuk dibuat pembangunan. Nah, dan seterusnya, termasuk wajib padan
perorangan atau pribadi atau WP pribadi itu dari keluarga menyetor uang ke negara. Nah, dia bersifat siklus. Nah, inilah sebuah ideologi, saudara-saudara sekalian. Dari sini kita jadi tahu kehadiran pajak itu di mana. Dari sini dia muncul. Ada sebuah persembahan yang harus kita berikan kepada pemerintah, government sector. Dia ke situ larinya. Jadi apapun, konsekuensinya apa? Di dalam undang-undang pajak itu dikatakan, semua hal yang menambah manfaat ekonomi, apapun bentuk jenisnya, dikenakan pajak. Jadi misalkan ada apa? Gaji, upah, apa itu? Wage, rent, interest, profit, nah itu kena. Tapi itu diperluas sekarang. Jadi apapun kenikmatan yang menambah manfaat ekonomi, pasti dikenakan pajak. Makan, kena pajak. Ya, apa ya? Semua dikenakan pajak. Nah, itu tadi, ini sebenarnya diubah dari ideologi masa lalu. Waktu zaman jahiliyah pun ini sudah ada, cuma bentuknya belum diorganisir. Yang mau organisir ini adalah Adam Smith dan John Locke. John Locke itu sebenarnya apa? Memberikan konsep ya. Konsepnya bernama life, liberty, dan property. Life itu ya hak hidup. Warga negara itu punya hak hidup. Kemudian dia disebut warga negara itu kalau punya properti. Kalau Anda nggak punya properti ya, kalau kita nggak punya properti ya kembali jadi anjing atau jadi kucing ya, atau jadi burung ya. Burung itu nggak ada propertinya. Seperti dia nggak punya baju, nggak punya mobil, nggak punya pakaian, nggak punya sepatu, nggak punya rumah, nggak punya kulkas. Ya properti. Manusia itu pasti punya properti. Properti itu nggak boleh diganggu. Jadi kalau Anda punya hak milik, orang lain nggak boleh ganggu, nggak boleh diambil sembarangan. Karena nanti mengurangi kebebasan orang lain. Supaya properti Anda nggak diambil orang, maka ada orang yang mengawasi. Namanya Pak Polisi. Pak Polisi itu Anda bisa lapor. Kalau ada pencurian gitu, milik Anda dicuri begitu, Anda lapor polisi. Jadi pajak yang Anda berikan tadi adalah menggaji polisi. Nah, itu artinya ya, untuk menjaga properti Anda. Paham ya? Kalau nggak paham ya nanti aja dipahami. Jadi orang yang punya properti banyak pasti membayar pajaknya banyak. Kenapa begitu? Ya karena properti yang dijaga juga lebih banyak. Hukum misalkan harus mengatur itu. Yang kedua liberty. Liberty itu kebebasan. Warga negara itu bebas. Bebas dalam artian bukan bebas menerabas lalu lintas, bebas tidak pakai helm, bukan begitu. Liberty yang dimaksud itu tidak boleh mengakangi warga negara tentang kebebasan dia. Kebebasan yang dimaksud misalkan apa? Dalam modernitas, kalau Anda lihat poin-poinnya itu, ya nggak boleh misalkan apa ya, ya nggak boleh mengintervensi negara itu nggak boleh mengintervensi misalkan orang boleh kawin sama jenis, ya menurut agama nggak boleh. Tapi kalau dalam kebebasan bernegara itu boleh. Kenapa boleh? Ya hak orang tertarik sama sesama jenis, dua orang dewasa berkumpul sadar tanpa tekanan, kemudian sepakat, nah itu kebebasan. Ya. Jadi ada, karena kalau nggak ada liberty, nggak ada yang namanya perdagangan e-commerce, nggak ada namanya Wikipedia, nggak ada yang namanya Tokopedia, nggak ada yang namanya Shopee. Itu karena ada kebebasan orang berkreativitas. Kalau kreativitas muncul, nanti akibatnya apa? Pajak terhadap negara juga naik. Jadi orang dimungkinkan untuk bebas ya berkreasi, menciptakan ya, membuat inovasi, itu dimungkinkan ya, dimungkinkan. Oke, saya lanjut ke halaman berikut ya. Nah, ini problem di kita ya. Saya tayang satu lembar aja nggak banyak, walaupun masalahnya banyak. Problem di negara kita sebenarnya dari tahun ke tahun, dari Indonesia ini merdeka hampir mau mendekati 80 tahun ya, bentar lagi ya.
2025 nanti udah segitu lama ya kita merdeka ya. Adalah problem tax ratio, teman-teman ya. Tax ratio itu apa? Yaitu perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB sebagai indikator kemajuan sebuah negara. Nah, angka ideal, ini angka ideal, saya ambil dari beberapa sumber, itu PDB atau tax ratio di sebuah negara itu harus di atas 15%. Nah, kalau kita melihat di tabel paling bawah kiri, Indonesia itu 11,5%. Jadi data 2016-2017 sebelum COVID ini 15% standarnya, kita 11%. Berarti ada apa? Tax ratio kita itu kecil. PDB itu apa? Adalah nilai tambah. Ini berhubungan dengan nilai tambah tadi yang saya sebutkan di atas tadi, yang dihasilkan atas barang dan jasa dalam satu periode tertentu. Nah, kalau kita lihat di tabel atas, selalu ada masalah antara target dan realisasi. Realisasi pajak dengan target pajak dan pertumbuhan mengalami negatif tahun 2020. Artinya apa? Ya, kalau kita lihat paling bawah itu ada pajak perdagangan internasional negatif juga. Pertumbuhannya negatif. Itu berarti mengalami slowdown. Slowdown itu yo turun. Mengalami penurunan. Nah, kalau mau ditanya kenapa itu ya banyak macam-macam. Salah satu ya, bukan salah satu, salah dua deh. Kalau salah satu deh. Salah satunya apa kira-kira yang muncul? Kenapa kok jadi tax ratio kita itu kecil ya? Ya mungkin Mas, Mbak, akibat ada yang disebut tax avoidance. Nah itu ya, Anda tahu tax avoidance? Ya penghindaran pajak ya, tapi dalam konteks legal ya. Jadi mencari celah-celah peraturan, mencari akuntasinya itu nanti untuk menghindari pajak. Namanya tax avoidance. Atau bahkan ada tax evasion, menghindari pajak. Seperti kasus Panama Paper ya, macam-macam. Atau orang Indonesia itu, usaha itu tidak patuh pajak. Karena itulah makanya ada tax amnesty. Kenapa tax amnesty itu ada? Ya karena orang nggak patuh pajak. Artinya warga negara mengkudeta pemerintah secara tidak langsung. Nah, kudeta itu dimaafkan oleh pemerintah, bayarin lagi dong. Gua susah nih, duit nggak ada, tolong dong. Lalu muncul undang-undang tax amnesty. Kira-kira seperti itu. Itu akibat masa lalu. Nah, kemudian di sisi lain, perusahaan MNC, multinational corporation, bisa ambil dari data, ada 4 perusahaan terbesar di situ, ada Google, yang hari ini kita pakai ya, Google Meet, Facebook, Twitter, dan Yahoo. Itu nggak jelas. Padahal itu kan objek pajak yang harus dikenakan. Tapi 4 perusahaan ini harus membayar pajak bagi kita. Walaupun ada perjanjian tax treaty ya, ini berhubungan nanti dengan tax treaty ya. Tapi kelihatannya ada kesan seolah-olah sekalipun pajak itu legal, selalu ada perlawanan dari masyarakat. Kenapa itu terjadi? Ini karena negara ini ya, ini mohon maaf ya, tidak dibangun berdasarkan ideologi yang tepat dan benar. Itu problemnya. Ambil contoh ya. Di negara Eropa yang paling saya tahu ya, yaitu negara Prancis, itu orang enggan kalau dilihat orang lain kaya. Jadi dia kalau dilihat kaya malu ya.
karena itu berhubungan dengan pajak nanti, repot. Nah, tapi di kita itu sebaliknya. Jadi pajak ini seolah-olah menjadi momok bagi kita semua. Momok ya. Kemomokan itu muncul dari, mungkin salah satu penyebabnya kalau secara antropologis dan sosiologis, kita tidak menganut membuat sebuah sistem. Nah, sistemnya harus dibuat. Tapi sistem itu harus ada anunya juga, harus ada mencerminkan hak dan kewajiban yang equal. Jangan lo minta aja, tapi juga harus ada yang dimaksud dengan check and recheck. Dalam artian begini ya, kalau Anda bayar pajak, kita semua sebagai warga negara yang baik di tiap pojok itu bisa warga negara yang baik patuh pajak. Oke lah, kita terima itu sebagai slogan. Pertanyaannya apakah kita patuh? Enggak. Jadi antara tahu dengan melakukan itu beda. Nah, itu problemnya. Bagaimana supaya kita tahu itu melakukan? Nah, itu harus ada sistem yang membangun. Kalau nggak ada sistem ya angel, susah. Susah sekali. Karena itu nanti akan berhubungan dengan apa namanya? Berhubungan dengan sistem yang harus dibangun. Sistem yang harus dibangun itu misalkan apa? Bagaimana dia terintegrasi dengan teknologi? Bisa salah satunya teknologi adalah membantu itu. Ya. Saudara-saudara sekalian, nah dari fenomena ini, jadi kalau Anda nanti buat tesis, buat makalah, harus ada fenomena. Nah, fenomena itu apa? Ada masalah itu loh. Nah, masalah itu kalau bisa harus pakai data, gitu. Itu kalau bikin tugas besar, jadi ada ya deskriptif boleh ya, boleh kata-kata begitu. Tapi ada teori, kalau enggak, kalau di halaman atas itu saya bikin teorinya, kalau halaman bawah itu saya gambarkan fakta. Ada teori, ada fakta, baru Anda deskripsikan. Itu cara menulis S2 ya, dan S3 seperti itu. Di mana-mana sama. Jadi harus say by data. Bicara itu pakai data. Kalau enggak nanti kita jatuh ke dalam istilah orang Indonesia, cenak. Cenak itu katanya, gosip ya. Kalau nggak ada datanya kita jadi bergosip. Masa kita orang terpelajar bergosip, janganlah. Jadi harus by fakta. Nah ini fakta. Fakta, angka, data. Sekalipun mungkin datanya agak bias, tapi ini kan ada otoritas yang mengeluarkan seperti ini. Dari Kementerian Keuangan ya. Ya kalau kita ragu data itu ya nggak apa-apa. Tapi minimal kita punya pemikiran itu berbasis data. Itu lebih enak. Maka orang akuntansi itu kalau bicaranya pasti pakai data. Bukan kayak orang sastra. Bicaranya pakai intuisi ya. Nah, halaman berikut. Halaman berapa ini? Saya akan menerangkan problem dampak pajak terhadap kehidupan bernegara dan berbangsa sebuah state ya. Saya ambil kata di situ ada disebut ontologi pajak nasional. Lalu ada disebut logic of common good. Nah, ini logic of common good itu logika kebaikan. Kebaikan itu kesetaraan setiap warga negara. Nah, kalau nggak paham ini begini penjelasannya. Supaya lebih ada alur logikanya ya. Tujuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara itu dibentuk adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa itu artinya apa itu? Makna yang terkandung. Makna yang terkandung bahwa kalau negara ini dikelola dengan akal cerdas, maka logic of common good itu muncul. Nah, itu muncul di Pancasila, namanya keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Artinya tidak boleh ada orang yang sulit memenuhi kebutuhan hidup minimal. Maka pemerintah mengeluarkan UMR, upah minimum regional. Kenapa ada UMR? Karena itu sebenarnya UMR itu tidak dikenakan pajak karena nggak pantas Anda bayar pajak, orang duit Anda kecil kok. Ya udah, Anda hidup minimal aja. Kalau mau dilihat berapa orang di kota besar yang digaji di bawah UMR, itu artinya nggak layak hidup, berarti keadilan sosial belum terwujud. Berarti negara itu belum memenuhi disebut common good. Mayoritas lawong warga negara kita itu miskin. Atau saya nggak menyebut itu karena ini PowerPoint, nanti takut orang tersinggung. Ada kekerasan semiotik ya. Saya nggak mau tulis itu, Mas. Saya sebut aja orang kurang beruntung di situ. Kalau dikatakan miskin kan ada pasal penghinaan di situ. Nanti saya bisa kena ya. Orang kurang beruntung aja deh. Nah, yang sebelahnya saya sebut orang yang lebih beruntung, artinya orang yang yang ya survive lah. Kalau disebut orang miskin, itu saya tersinggung itu. Wah, orang miskin. Jadi pemerintah kadang-kadang juga membenarkan sebuah tindakan akibat ada orang miskin. Atas nama kemiskinan bisa dieksploitasi itu. Nah, orang kurang beruntung ini ada kesenjangan gap. Jadi selalu masalah di seluruh kehidupan selalu ada gap. Gap dalam rangka menciptakan kebersamaan. Nah, itu problemnya. Rangka kebersamaan itu ada orang yang dur itu tinggi, tapi ada yang enggak. Dura nih, orang sugih namanya, gitu aja deh. Ada orang sugih, ada orang kere. Bagaimana membantu orang kere ini? Nah, disitulah pajak harus hadir. Negara memotong dari orang beruntung ini, kemudian ditransfer kepada orang yang nggak punya. Jadi pakaian sebelahnya itu orang berada, pakaian sebelahnya orang nggak berada. Jadi kalau ada orang di Papua sana nggak berbaju, nggak bisa makan, maka negara memotong dari orang yang punya itu ditransfer ke sana, ke Papua sana. Lah apapun namanya BLT, mau bansos apapun, walaupun dikorupsi KB. Ya ini negara ini jadi rusak KB ya ngene. Pokoknya orang-orang seperti itu, orang-orang terkutuk itu. Jadi korupsi itu membunuh orang lain loh di dalam negara. Karena apa? Karena itu nanti tidak orang yang udah membayar, pemerintah itu tidak melakukan agen transformasi yang baik. Akibatnya kesenjangan terus ada. Apa dampaknya kalau kemiskinan? Kalau orang mesin itu satu, dia kebanyakan zat besi. Kalau orang banyak zat besi, nggak kuat mikir. Jadi kalau disuruh duduk seperti kita ini kuliah ini baru 5 menit, 10 menit, udah gelisah, otaknya udah nggak nyambung. Itu karena waktu kecilnya kebanyakan zat besi. Kurang gizi, katakanlah begitu ya, kasarnya begitu deh. Jadi coba Anda lihat dampaknya. Kalau pajak itu tidak dipatuhi dengan baik, maka itu akan membuat lost generation. Akibatnya apa? Harta orang kaya itu dipalak di jalan raya, nanti banyak preman. Apalagi banyak perampok, toko emas itu diambil. Itu kenapa terjadi? Ya karena kemiskinan. Ya, walaupun udah dipasang CCTV yang pembatas jalan itu besinya diambil. Ya ketika ditanya kamu kenapa ngambil ini? Pak polisi juga bingung. Ya nggak bisa makan Pak. Jadi tragedi kemanusiaan. Nah itu disebut common good. Kebaikan dalam sebuah negara. Memang tidak bisa kita tidak bisa kesenjangan itu dihilangkan dan nggak pernah diwujudkan. Tapi minimal gap antara yang beruntung dengan kurang beruntung itu bisa diminimalkan dan itu tanggung jawab negara untuk mengalokasikan itu.
Seharusnya begitu. Tetapi nggak usah bertanya beginilah, ini terlalu konsep ya. Saya turun 10 oktav ke bawah deh pengetahuannya. Ini ala Gus Dur ya ngomongnya. Ya udahlah, capek juga ngomong begini, tiap hari ngomong begini, capek loh saya. Begini ya, kalau mau tahu negara itu bagus nggak, patuh nggak pajak negara itu dikelola dengan baik, itu lihat aja satu, ada nggak pedagang kaki lima yang jualan di trotoar dan badan jalan. Itu kalau ada, udah itu. Negara itu udah nggak beres dikelola. Dua, pergilah ke kebun binatang, lihat binatangnya terurus apa enggak. Itu kata orang sosiologi loh, bukan saya yang ngomong. Jadi dua ciri itu cukup untuk memberikan bukti bahwa sebuah negara itu udah berkeadilan sosial. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam hal perpajakan muncul apa yang disebut konsep mayoritas dan minoritas. Mayoritas dan minoritas itu harus diatasi. Bukan dalam artian mayoritas minoritas beragama, nggak ada kaitan. Ini saya nggak bicara ilmu teologi atau ilmu ketuhanan, nggak. Mayoritas yang dimaksud itu mayoritas orang yang cerdas, yang cukup secara materi. Benda-benda jasmani dia terpenuhi. Nah, yang terjadi di kita coba Anda lihat. Mayoritas atau sekali-kali Anda datang lihat di parkir ya. Coba Anda lihat itu. Muka warga negara kita itu nggak ada yang bahagia ya. Itu berarti menunjukkan stres sosial atau muka orang nggak punya duit kelihatan dengan orang yang punya duit. Muka orang nggak susah sekali. Nah itu nggak usah diteliti sejauh inilah. Ini pakai data lah, tapi bisa juga ada tulis nanti kajian sosiologi antropologi juga nggak apa-apa. Saya sih nggak keberatan asal ada teorinya. Kemiskinan struktural. Katanya, ini katanya kata lagu ya. Bercanda dikit ya. Katanya bukan lautan hanya kolam susu. Ya. Apapun yang dilemparkan di Indonesia bisa hidup, tapi kok kita singkip KB. Itu kenapa ya? Ada sebuah struktur yang harus kita lihat. Aku sebenarnya mau banyak ngomong, tapi takut salah ngomong nantilah kuliah berikutnya. Ini kalau ditelaah ini rumit, Mas. Kajian antropologinya. Ya. Jadi ada dua hal di situ paling bawah saya kasih kata-kata ya. Wilayah publik dan wilayah private. Wilayah publik itu adalah wilayah yang dikonstruksikan oleh akal dan logis. Kalau wilayah private itu de perusahaan itu, perusahaan, keluarga, rumah tangga, itu hukumnya hukum survive. Maka banyak orang kita itu yang nggak survival. Jangankan itu, mahasiswa intelektual S2 aja ada loh. Saya bilang, tolong deh, kamu ini kayaknya, saya nggak nuduh apa-apa loh. Tolong loh, ini kamu ditambah dong datanya. Masa kamu cuma neliti 2 tahun, anaknya satu aja 3 tahun, kamu tambah 2 tahun lagi deh datanya, biarin agak bagusan. Udah habis itu hilang mahasiswanya, putus asa. Saya tunggu 2 bulan nggak muncul, 3 bulan nggak muncul, 4 bulan, akhirnya saya WA deh. Dun sewu mbak, tesisnya piye, gimana tesismu? Pak, saya putus asa. Nah, nggak survive kalau putus asa, jangan putus asa. Jangan pernah menyerah. Orang kita itu cepat nyerah. Memble ya. Naik ketuk kenceng udah dicekal ya hancur ngono toh. Kayak kerupuk gitu loh, mental kerupuk sama tempe. Nah, itu ketoke kuat tapi nek dicekal orang kuat ya. Ya ya. Jadi sebaiknya daya survival warga negara itu harus butuh ideologi. Orang yang jangan cepat menyerah. Batu itu berlubang bukan karenanya
kerasnya tetesan air, tapi karena tekunnya air menetes pada batu itu, maka batu itu berlubang. Jadi ketekunan itu perlu. Kalau kita nggak tekun ya repot. Itu kira-kira. Saudara-saudara kalian, saya masuk halaman berikutnya. Nah, tadi udah saya katakan ada perbedaan antara ekonomi makro dengan ekonomi mikro. Ini berarti dalam konteks dua. Pajak secara kesenjangan pajak tax ratio di atas tadi. Tax ratio itu kita hanya ada 11,5%, padahal standar negara itu internasional 15%. Yang kedua, masalah di ekonomi mikro itu dilihat dari realisasi dan target APBN di sektor pajak tidak memenuhi, mengalami negativitas. Itu artinya apa? Ada problem antara wilayah-wilayah res publica dengan wilayah res privata. Wilayah res publica itu apa? Wilayah common good. Kebaikan kepada semua orang tanpa kecuali. Dalam artian yang seluas-luasnya. Nah, sementara di wilayah private itu juga sama. Nah, saya pinjam salah satu gambar di paling pojok kanan, ada namanya rasionalitas, itu disebut kelas pengatur, ada kelas kedua, kelas epitomia, etumos, dan kelas ketiga, kelas working atau epitomia. Jadi struktur negara itu diatur dalam 3 hal. Logistikon paling atas, kemudian yang kedua tumos, kemudian yang ketiga epitomia. Nah, yang rasional itu disebut kepala. Kepala mengatur tubuh. Jadi kalau mau berpikir dulu baru berbuat, jangan berbuat dulu baru berpikir, itu rasional disebut. Nah, kemudian yang kedua, itu rasional itu disebut wilayah common good, res publica disebut. Nah, bagian dada dan bawah, dari dada ke bawah, itu bagian res privata kalau dibagi. Ini dalam teori pembuatan negara republik di seluruh dunia ini seperti itu konsepnya. Nah, wilayah tumos dan epitomia yang dua di bawah itu disebut wilayah tujuan survival. Maka bisnis, ekonomi, perdagangan, kemudian inovasi bisnis, semua sektor bisnis itu ada di wilayah paling bawah, kelas pekerja. Kelas pekerja itu nanti dikenakan pajak. Maka kelas pekerja itu disebut wilayah privat, lalu disebut perusahaan private, perseroan terbatas. Nah, perusahaan terbatas itu membayar pajak nanti ke wilayah rasional. Wilayah rasional yang akan mengatur privat. Jadi bolak-balik seperti itu. Maka di situ muncul teknologis. Nah, coba kalau kita kritik sekarang, apa kelemahan negara kita? Soalnya terbalik. Uang yang mengatur akal. Nah itu. Kalau mau jadi orang politisi yang hebat mengatur negara, mau naik jabatan, disogok pakai duit. Nah itu kan cara intelektual dia nggak memenuhi, tapi dibuat-buat supaya memenuhi. Lalu muncul politik uang, politik citra, ya semua legal atas nama uang. Akhirnya negara jadi kacau. Itu akibat tatanan pajak secara ideologi menurut res privata dan res publica. Lalu mengapa negara kita disebut negara republik? Republik Indonesia. Kenapa disebut begitu kalau kita lihat KTP paspor kita itu? Disebut Anda warga negara. Ya karena negara ini harus disusun berdasarkan ideologi res publica. Res itu hal-hal publik. Hal-hal publik itu apa? Kebaikan bersama tanpa kecuali. Nah itu yang tidak terwujud di dalam secara konkret di dalam negara ini. Lalu disebut kehendak baik. Kehendak baik itu harus menjadi habitus. Habitus itu apa ya? Sikap yang diinternalisasi supaya
orang patuh pajak itu menjadi kebiasaan hidup. Nah, itu yang belum muncul. Maka di situ belum terwujud sebuah sistem. Karena berbeda antara orang tahu pajak dengan melakukan pajak, itu beda sekali. Contohnya, banyak orang apa ya, yang tahu agama dari A sampai Z, tapi apakah dia mempraktekkan agama dalam hidupnya? Enggak, belum tentu. Tapi ada orang di apa namanya, di Banyuwangi situ ya, tempat orang cari dedemit ya. Saya berapa kali ke sana ya. Itu orangnya nggak pernah bersembahyang, jarang-jarang, paling sebulan sekali ya. Ya Muslim, mereka Muslim. Tapi nggak pernah ganggu orang, omongannya baik. Kalau ada tetangganya kesulitan dibantu. Nah, dia justru mempraktekkan agama. Jadi beda antara orang tahu agama dengan praktek agama, itu jauh sekali. Jauh sekali. Seperti London dan New York itu jauhnya. Jauh, jauh, aduh, jauh sekali. Dari Sabang ke Merauke. Tahu dengan melakukan itu beda. Semua kita tahu. Saya tanya bocah itu di perempatan Ciledug tuh. Kok nggak bawa helm? Emang nggak wedi, po? Kamu nggak bawa helm nggak takut, Pak? Iya, Pak. Saya tahu salah. Tapi kan dekat di situ aja. Nah, itu. Jadi bocah kecil aja tahu. Coba Anda lihat. Tunggu sekitar 10. Nggak usah lama ya. Nanti kelamaan cantik, ganteng Anda hilang ya. Apalagi Mas Arda ya. Nanti hilang gantengnya ya. Nanti Mas Arda di depan apartemen ente, coba ente keluar ya sore-sore ya. Coba amati. Nggak usah lama Mas Arda. 10 menit. Berapa bocah yang nggak pakai helm? Hampir semuanya pasti, Pak. Nah itu. Bukan mereka nggak tahu loh. Tapi tidak dilakukan. Jadi orang desa itu kebanyakan tahu prakteknya omdo. Orang menyebut omong doang. Nah iya. Nah itu angel. Susah sudah. Saya nggak tahu ngomong apa-apa. Salah satu caranya harus memang dibuat sistem kalau bisa. Sistemnya saya ambil contoh. Sistem itu disebut modalitas. Modalitas itu bagaimana ya? Kalau Anda masuk bank, Mbak Rina masuk bank, atau masuk Pegadaian ya, maka kita mengambil kartu antri. Klik gitu, ambil kartu antri. Supaya orang mau antri, karena orang di situ nggak bisa antri. Jadi harus ada alat. Modalitas itu alat. Nah, gitu ya. Ada kartu antrinya. Jadi kalau saya datang duluan, ya saya masuk duluan. Sama itu. Jadi harus ada modalitas yang harus dibangun. Saya tidak tahu, Mas Aditya, modalitas apa yang pajak itu sudah bangun. Kecuali e-billing. Cuma itu doang. Tapi yang betul-betul bisa mengontrol supaya orang itu menjadi patuh, menjadi terus-menerus, akhirnya menjadi kebiasaan. Contoh lain ya, Mas Rizan ya. Saya pernah konsultasi ke dokter, dok. Ini kok saya suka sakit perut ya kalau makan ya. Kenapa ya, dok? Feng Shui ya, dokter Feng Shui. Namanya Mas Wibo ya. Mas Wibo. Shinsei ya. Di Jawa Timur ya, Surabaya ya. Saya tanya kenapa ini, Pak? Coba saya periksa. Dan begini, Mas kalau makan, tolong dikunyah minimal 15 kali, baru boleh ditelan, Pak. Aduh, mampus aku. Pokoknya setiap sampean makan, dikunyah sampai 15 kali, baru ditelan ya, Onji. Itu kan peraturan sistem yang dia buat diri saya, ngerti nggak sih? Nah, akhirnya apa? Setiap makan, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Telan. Sampai 1 bulan. Akhirnya sekarang jadi kebiasaan. Kalau ngunyah itu ya minimal 12 kali baru saya telan. Habitus. Ngerti gak sih? Kebiasaan. Nah, pemerintah harus buat semacam itu supaya warga negara ini patuh gitu loh. Ada sebuah ideologi yang membuat kita ini apa ya? Ya legowo, kata Jawanya nggak ada lagi bahasa Indonesianya. Legowo itu ya itu bagian dari hidup kita.
Matic dia sama seperti mobil Matic dah. Iya dah, itu yang paling gampang. Mobil Matic. Proses habitus itu seperti mobil Matic. Mobil Matic itu kan ya mau berhenti, mau kenceng ya dia jalan sendiri. Jadi ada kalau kita mohon maaf ini Anda kan udah dewasa semua, udah akal balik semua. Kalau kita mau mandi di kamar mandi, itu yang kita lakukan adalah buka baju dulu, baru buka celana. Ini mohon maaf ya, bukan bulan Ramadan nggak apa-apa lah. Nah, nek, deh habis mandi, kewali, pasang celana, baru pasang baju. Itu udah metik. Nah di Prancis yang saya tahu, teman saya di sana banyak ya, teman kuliah dulu waktu di sana, dia cerita warga negara itu udah jadi kebiasaan itu loh, kayak orang buang sampah itu loh. Coba warga negara Indonesia pergi Singapura sana deh, nggak sampai 1 juta PP. Orang wani warga negara Indonesia buang sampah mas, nggak wani mas, dikantongin masukin kantong gitu. Nah di sini, ini mohon maaf ini anak S2 loh, habis kuliah keluar dari parkir, botolnya dia anu aja dibuang-buang gitu, baru dia keluar dari parkir. Itu di Mercubuana loh. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Karena anak S2, apalagi yang bukan S2, yang anak SMP, anak SMP, udahlah kacau balau negara ini. Nah ini pembudayaan tertib itu nggak bisa dibuat aturan langsung tertib. Oh orang nggak iso mas, nggak bisa. Orang disuruh tertib itu nggak bisa, harus melalui pembiasaan, kebiasaan ya. Akhirnya nanti kita jadi terbiasa. Dan selalu ada resistensi. Teknologi membantu pasti, tapi teknologi harus benar. Jangan diproyekin. Sistemnya belum jalan udah rusak. Ya jangan begitu ngelolanya, bos. Contoh yang lain yang agak mending ya, tapi ya jelek tapi ya mending lah. Itu waktu kereta api oleh Pak Jonan. Jonan itu seorang ideolog juga ya. Membuat sistem kereta api pakai sistem tap. Jadi e-money. E-money itu membantu itu. Satu, tidak ada uang yang bocor sana sini, atau kartu e-tol card itu membantu untuk membuat sistem. Nah, negara itu harus bikin begitu kalau mau patuh pajak. Tapi bukan hanya patuhnya, pajak itu didistribusikan juga pakai sistem, harus adil, bos. Jangan ente mungut aja, dibuat sistem. Distribusinya pripun, kita harus bisa ngecek, namanya kartu sosial warga negara. Jadi kalau misalkan jalan macet, saya punya kartu untuk lapor. Saya tinggal klik, jangan seperti aplikasi Peduli ini, Lindungi Peduli. Bagus karena ada duitnya, kalau nggak ada duitnya nggak ada bagus dia. Karena ada proyek masih berduit dia. Nah inilah motif epitomia, motif oikos nomos, motif cari duit, bukan pelayanan publik. Maka orang pemerintah itu nggak boleh berbisnis, karena penjaga polis, penjaga negara. Nah itu ya. Oke. Nah sekarang saya masuk ke akuntansinya, halaman berikut ya. Bagaimana itu dilakukan kalau cara accounting? Nah saya bikin gambar tuh. Nah di halaman ini ya kalau kita lihat itu kalau bikin laporan keuangan dia dari kiri ke kanan, udah pastilah itu nenek-nenek juga tahu ya. Dari kiri ke kanan itu maksudnya apa ya? Ya dari menyusun ke publikasi, udah nenek-nenek juga tahu itu. Kemudian di situ ada aturan, ibu bapak, Mbak Titi dan Mbak teman-teman lain ya, ada otoritas ya. Tergantung nanti kita pakai mana standar yang kita pakai. Bisa IFRS. IFRS itu kalau dia perusahaannya go public. Bisa etap itu kalau dia non go public ya, UMKM begitu atau usaha kecil-kecil ya. Kemudian ada syariah, Mas Rian. Ini Mas Rian menguasai ini harusnya. Akuntansi syariah ya. Kemudian yang terakhir yang saya kasih merah ASP. Merah bukan berarti marah. Enggak. Merah ini Mas Rian artinya apa? Akuntansi sektor publik, yaitu termasuk akuntansi pemerintahan, akuntansi pajak. Nah, dia ada aturan kita menyusun laporan. Nah, inilah yang akan kita pelajari sebenarnya dalam konsep. Aturan menulis. Lalu kita tulis.
caranya menyajikan begini, ya aturannya begini, SK nomor sekian, kita buat laporan. Ya saya tanya di kuis, tapi ya saya jawab iya iya aja. Ya udahlah, saya terima aja segitu dulu, nggak apa-apa. Nah, kemudian laporan itu nggak boleh dipublikasikan langsung, nggak boleh. Saya disebut prapublikasi. Nah, laporan prapublikasi ini harus dikritik, ya dilihat dari sisi internal audit. Diperiksa dulu, benar nggak ini laporan ente? Yaitu membaca menggunakan otoritas kritik internal audit. Setelah selesai di internal audit, harus ada lagi komite yang melihat itu, laporan ente itu. Namanya komite audit. Dalam rangka praktek GCG. Nah, yaitu otoritas, misalkan komisaris independen, Dewan Kode Etik, komite audit juga ada di situ. Yaitu untuk penerapan tarif, transparansi, akuntabilitas, responsibility, dan fairness, disebut GCG. Lalu yang terakhir, laporan keuangan kita itu harus diaudit oleh eksternal audit melalui standar audit atau SPAP dulu disebut. Lalu setelah itu di audit baik internal eksternal, barulah dia dipublikasikan. Setelah dipublikasikan, saya sebut dia publikasi final teks laporan keuangan. Lalu di paling bawah itu ada pemakai, konsumen. Jadi laporan keuangan itu sama dengan produsen dan konsumen. Produsen menghasilkan laporan, konsumen pemakai. Jadi demand supply. Jadi kalau laporan keuangan kita buruk, ya kita menciptakan produk buruk, maka nggak bernilai dia. Jadi ada asas produksi di situ. Kalau dia produksi, ada hukum demand supply, Mas. Permintaan dan penawaran. Yang disebut laporan keuangan apapun namanya, akuntansi apapun namanya, begini. Ada 2 syarat laporan keuangan bermutu. 2 syarat saja cukup. 1, dia yang disebut reliable. Reliable di proses. Jadi proses reliable. Reliable itu apa artinya? Diukur dengan baik dan benar, sesuai standar. Itu namanya reliable. Nah, hasilnya harus relevan untuk pengambilan keputusan. Jadi cuma 2 syarat itu. Laporan keuangan harus reliable, menghasilkan relevan. Reliable itu proses, relevan itu kegunaan. Nah, jadi dia model dialektik hermeneutik antara produsen dan konsumen. Jadi kalau mutu laporan keuangannya buruk, ya konsumen nggak akan beli. Sama aja kita bilang, ini soto paling enak se-Indonesia. Anda bikin iklannya gede. Nggak ada juga orang beli. Ketika saya beli, lah sotonya asin kok. Rasa kobokan, ya nggak laku lah. Nggak laku. Tapi kalau sotonya enak, ya dibeli orang. Jadi presisi membuat laporan itu harus benar ya. Itu kira-kira sederhananya begitu ya. Nah, di mana status akuntansi perpajakan ya di mana aja. Bisa di ASP-nya, harus kita rekonsiliasi nanti. Jadi kata ketiga yaitu rekonsiliasi. Mencocokkan angka-angka standar ini menurut kaedah aturan pajak. Karena ada yang boleh, ada yang tidak. Itu disebut rekonsiliasi. Mengapa berbeda-beda laporan keuangan ini? Ya karena standarnya beda, sistem otoritasnya berbeda, jadi outputnya pun berbeda. Itu kira-kira. Halaman berikut. Nah, kalau Anda nyusun laporan akuntansi, baik keuangan maupun perpajakan bahkan aturan tarif, maka geraknya dimulai dari isi pikiran ke tulisan. Itu proses reliable. Kemudian kalau Anda meriksa, kalau kantor pajak minta diperiksa pajak Anda, ya kantor pajak
akan membaca tulisan laporan Anda ke data. Jadi proses terbalik. Jadi kalau akuntansi dari kiri ke kanan, kalau audit dari kanan ke kiri. Jadi proses bolak-balik. Maka dia adalah bersifat dialektik antara standar-standar itu, saling mensintesiskan untuk membuat hasil yang reliable. Nah, halaman berikut. Ini soalnya udah 1 jam. Aturan 45 menit. Tadi Adit nggak ingetin saya. Nah, biar 45 menit biasanya. Nah, saya buat dalil di situ. Satu dalil saya pinjam dari teori orang ya. Gadamer ya. Nah, kalau saya pinjam dari kata-kata Gadamer itu, memahami laporan keuangan atau akuntansi itu, dengan berbagai macam standar tadi, baik syariah, etap, ASP, standar audit, adalah manusia sejarah pada ruang dan waktu yang dipengaruhi oleh sejarah historis. Jadi begini maksudnya, bagaimana itu diterangin? Begini bos, yang dilaporkan itulah historis semua mas, nggak ada yang nggak historis, sudah terjadi. Jadi standar aturan itu selalu berubah. Kenapa? Karena ada yang saya sebut di bawah itu, perubahan paradigma hidup masyarakat. Itu perjalanan sejarah. Jadi laporan apapun yang Anda buat itu tidak pernah stabil. Dia selalu bergerak dari satu problem ke problem lain. Maka standar terus berubah. Yang dimaksud oleh Karl Popper itu, nanti Anda baca apa isi pemikiran Popper. Popperian itu mengatakan bahwa ilmu pengetahuan, paradigma, kehidupan, standar, hukum, kemudian budaya, kemudian teknologi, itu tidak pernah stabil. Selalu saling mengganti, saling menggeser. Contohnya almarhum Nokia menjadi smartphone sekarang. Itu adalah pergeseran kehidupan. Maka kalau kita lihat itu pusing Mas Hafidah. Kalau kita lihat mas, aturan pajak itu tiap bulan berubah ya mas. DJP itu buat aturan. Yang kita, ya itu karena terjadi ini di bawah ini. Tidak pernah stabil. Yang kedua Thomas Kuhn. Kuhn itu mengatakan dari P1 ke P2. P1 itu problem 1, NS itu normal sign, A itu anomali, K itu konflik, REP itu revolusi, masuk P2. Jadi selalu berubah, selalu berkembang, dan tidak pernah stabil. Maka proses akuntansi dan audit tidak akan pernah menghasilkan objektivitas. Maka kebenaran menjadi tidak ada. Akhirnya kebenaran menurut otoritas. Itu yang jadi problem. Nah ini saya ingat ya, kata teman saya beberapa tahun yang lalu ya. Tahu nggak kenapa kalau kita lapor pajak itu nggak pernah benar? Padahal asasnya apa pajak? Self assessment, bayar, lapor, hitung sendiri. Tapi bukan self assessment. Ketika kita lapor salah, lah ini piye toh? Mending kayak pajak motor itu lebih enak. Kamu bayar deh. Kayak pajak motor saya udah aki-aki itu cuma 35.000. Ya sudah, bayar 35.000. Nggak repot. Tapi kalau kita bayar pajak tuh puyeng, isi ini besok. Tujuannya apa sebenarnya ujung-ujungnya? Ini mohon maaf bukan fitnah, tapi perlu diteliti ya. Perlu diteliti, tapi ada dugaan hipotesis. Jangan-jangan memang sengaja salah. Supaya saya nyerah, udah deh terserah kamu deh. Tolong diatur ya. Nah, kan begitu akhirnya. Jadi orang Jawa bilang apa? Ngono-ngono ya ojo ngono. Sangono ya ojo ngono juga. Ya begitu, tapi jangan begitu. Ini istilah Jawa ya. Jadi artinya ya akhirnya bengkok juga jalannya, nggak lurus dia. Jadi ada dua problem. Satu, human behavior. Dua, memang bahwa pergerakan sejarah itu tidak pernah stabil. Ya, tidak pernah stabil. Kalau Anda nggak ngerti, kata Heraklitus itu Anda tidak pernah mandi di air yang sama. Air itu terus mengalir. Jadi kalau Anda nimba air yang satu itu udah pergi ke bawah, satunya lagi Anda timba. Jadi tidak pernah stabil, selalu bergerak, selalu bergerak. Begitulah peraturan.
Maka solusinya apa menurut Gadamer? Ini menurut Gadamer yang saya pinjam, bukan saya ngomong. Harus kita mampu menyatukan seluruh fungsi horizon. Fungsi horizon itu ada horizon ini, ada horizon ini, ada peraturan ini, ada peraturan itu, ada standar ini, ada standar itu, ada standar ini. Lalu kita gabungkan dia menjadi sebuah horizon. Horizon itulah peleburan, melebur berbagai macam sudut pandang standar tadi melalui sikap bildung. Bildung itu apa? Build dari kata bangunan, membangun. Membangun sebuah sistem yang memampukan kita berpikir adaptif. Kita sepakat di awal tadi. Menurut ekonomi, sistem ekonomi yang dibuat oleh siapa ini? Saya lupa namanya. Aduh. Ekonomi yang dibuat sistem oleh Darwinisme sosial. Orang yang disebut sukses itu adalah orang yang survive, bukan orang yang kuat. Maka Darwin percaya bahwa daya survival itu memungkinkan hewan itu berubah bentuk. Kalau kita lihat kera ya, kera itu ada yang ekornya panjang, ada yang ekornya pendek, ada babon mirip manusia ya, ya ada yang reinkarnasi mungkin kata Buddha, yang nggak tahu juga. Tapi kalau Anda lihat, hewan itu dulu satu, kemudian dia berubah, mengadakan adaptasi, lalu dia bisa melebur dengan horizon waktu. Maka itu disebut survival. Nah, kesimpulan kuliah hari ini adalah satu, bicaralah pakai data. Dua, bahwa semua umat manusia itu suka menyimpang. Kalau suka menyimpang, maka harus dibuat sebuah sistem supaya dia patuh. Nah, jadi manusia itu umumnya suka menyimpang. Supaya habitnya baik ya dibuat aturan. Tapi aturan itu yang adil lah. Jangan ngawur ya. Kemudian yang ketiga, bahwa apapun yang terjadi itu dia tidak pernah stabil. Selalu ada ruang dan waktu yang berubah. Waktu berubah, ruang berubah, kondisional berubah. Nah, karena itu kita harus bersikap bijaksana ya. Nah, peleburan fungsi horizon itu apa? Menyatukan seluruh sudut pandang secara bijaksana. Jadi benar itu, tepat itu banyak aspek, Mbak. Ada benar menurut hukum, ada benar menurut etika, ada benar menurut demokrasi, ada benar menurut matematika, ada benar menurut sosiologi, ada benar menurut kedokteran. Maka ada kamus kedokteran tebal segini, ada kamus hukum, ada lagi kamus psikologi, ada lagi kamus fisika. Jadi kebenaran itu banyak sudut pandang. Dia tidak tidak sama. Maka Jawa menyebutnya apa, Mas? Dasanomo, dasa nama. Satu benda itu bisa ditafsir 8 makna. Misalkan timur ya. Timur itu ya wiwitan. Wiwitan itu ya bisa juga berarti asal muasal. Itu kan bahasa Jawa. Jadi tidak boleh ditafsir tunggal. Eh, ditafsir tunggal ya kita menjadi konflik. Itulah peleburan fungsi horizon. Jadi dalam menyusun teks, laporan, kita harus melihat secara keseluruhan. Menyeluruh. Itu menurut Gadamer. Tidak ada kebenaran mutlak. Tidak ada. Ada satu kebenaran mutlak di dunia ini dan abadi. Yaitu matematika. Maka matematika nggak berwaktu. Tapi peraturannya berubah. Ya berubah dia. Karena itu dia tidak stabil. Nah, sudah 1 jam kelewatan ini. Saya pikir sampai situ dari saya. Nanti TB-nya ya seperti itu. Ada fenomena, ada masalah, ditulis saja. Ya. Cuma nanti saya tanya Pak Ketua Kelas ya, Pak Lurah ya, untuk teknisnya. Sebelum saya postkan ya. Nanti kita WA-WA ya. Kapan-kapan Anda nggak kosong hari ini ya. Izin nanti Mas Adit ya. Gitu. Oke, sampai sini. Silakan kalau ada. Saya sedot kopi dulu ya. Silakan kalau ada. Monggo.
Monggo Mas. Izin bertanya, Prof. Ya. Eh, Silakan. ya, Prof. Dengan Rizal, Prof. Ya, monggo Mas. Terkait ini fenomena rasio pajak kita yang rendah, Iya Mas. kemudian juga ada kaitannya dengan raksasa teknologi yang dikejar pajak, Ya. di mana mereka kita mau atau negara mau tarik pajak kesulitan dalam berbagai aspek gitu. Pertanyaan saya itu kita itu atau negara kita atau mungkin dunia mungkin ya yang menghadapi masalah yang sama mengenai teknologi yang raksasa teknologi yang belum membayar pajak. Apa yang salah ya? Apakah peraturannya atau apa? Karena ini baru teknologi aja kita sudah ketinggalan. Artinya mereka sudah bisa mendahului atau mencari loophole dari pajak. Apalagi sekarang udah muncul lagi yang baru lagi tuh apa ya? Bitcoin itu nambah lagi gitu, orang malah sengaja naruh duit di situ yang walaupun dia sangat berisiko, volatilitas tinggi, tapi kalau mereka misalnya mendapatkan pendapatan dari kenaikan nilainya, itu tidak terdeteksi karena mekanismenya sendiri yang dia desentralisasi, artinya ya tidak ada regulator, belum ada yang mengawasi, dan Iya, itu Mas. bocor gitu istilahnya, ekonomi bocor ke situ. Lah ya. Ya, itu sih Prof. Jadi kayak seperti apa ya kira-kira mesti yang dilakukan gitu, kebijakannya atau apanya? Iya Mas. Itu untuk menjawab itu perlu kajian yang Mas, yang lengkap ya. Banyak sudut pandang, tidak tunggal Mas pasti penyebabnya. Tapi mungkin saya kira-kira begini Mas, kira-kira ya. Kalau salah ya alhamdulillah, kalau benar ya nggak apa-apa. Itu aja. Mungkin Mas Rizan ada istilah ilmu before and ilmu after Mas. Ilmu before, ilmu after. Pajak itu kalau kita lihat dia ilmu after. Setelah ada kejadian baru dia pajaki. Jadi dia dinamika masyarakat lebih cepat, Mas. Inovasi lebih cepat. Tapi pajak nyusul dari belakang, selalu dia ketinggalan. Maka ada istilah before and after. Jadi selalu ada keterlambatan. Itu sama dengan orang balap liar motor, Mas. Di Bintaro itu. Saya udah nggak lagi ikut itu. Tapi 5-6 tahun lalu saya ikut itu. Saya ada kapolseknya, mahasiswa saya, Pak Kapolsek, nanti malam saya ikut lomba ya, tolong diamankan ya, jangan dirazia ya. Oh iya Pak, siapa Prof? Ya seperti itu kira-kira Mas. Ya paham lah maksud saya kan nggak bisa berbahasa langsung Mas. Jadi, Mas Rijan, apa jadinya? Ya, apa ya? Seperti kita itu orang ngelawan arah itu kadang dibiarin polisi, dibiarin aja ngelawan arah. Nanti kalau tertentu dia sargep. Nah, itu kan teknik pajak, penyergapan ya. Kadang-kadang juga begitu, dibiarin aja ngemplang-ngemplang dulu. Ini orang nakal dibiarin, Pak, dirawat. Setelah baru disergap. Ya, ada juga yang begitu. Jadi dikasih umpan ya. Kasih umpan ya. Nanti baru disergap. Atau memang bisa juga pakai pendekatan kedua, Mas Rizan. Ilmu after and before. Jadi selalu keterlambatan. Kenapa? Karena tadi kalau kita lihat di gambar itu, di gambar yang saya tayang sekilas tadi, walaupun tidak menjawab, ada kata life, liberty, and property. Itu doktrin kemajuan.
kebebasan orang itu disusul oleh pajak. Kamu ada nggak yang bisa saya sunat dari belakang? Nah, disunat lagi, dibikin lagi yang baru. Maka aturan pajak selalu bergeser, berubah. Tapi ini jawaban yang Mas. Jawaban yang lahiriah, tapi jawaban batiniahnya yaitu tadi. Memang dari awal manusia itu udah suka menyimpang, itu aja sih. Kalau nggak gitu nggak ada agama, Mas. Nggak ada etika, nggak ada hukum. Ya karena memang manusia itu dari awal udah bermasalah. Itu aja. Cuma kan masalahnya bisa kita tolerir apa enggak. Kalau saya sih bisa mentolerir, ya sudah, namanya juga kurang, ya udah, nggak apa-apa. Tapi ada orang yang saklek begitu ya. Coba misalkan Mas Rijan ya, contoh ya, ini ngomong ngawur Mas, mohon maaf. Mas Rijan bawa motor begitu ya, motornya baru ya, Scoopy ya, baru beli Grace, lagi di lampu merah, tertib ya. Tapi dari belakang jegrek, ditabrak ya, ya jangan sampai sih. Ini contoh aja. Ada orang yang marah, kamu kok nabrak gua udah berhenti di lampu merah. Tapi apakah dengan Anda, Mas Rijan, marah, motornya bisa balik, lebih nggak pecah lagi? Nggak bisa juga. Udah terjadi kok. Jadi orang membuat antisipasi kalau begitu, maka harus diasuransikan. Jadi asuransi adalah perusahaan yang mencegah itu. Seperti itu kira-kira. Maka ada konsultan pajak, ada BKP, bersertifikat konsultan pajak. Itu kan mencegah itu semua, Mas. Ada instrumen yang bisa kita pakai, ada kalian profesional ya. Ada negosiasi ya. Tentu saja pasti ada. Kira-kira begitu, Mas Rijan. Mohon maaf kalau tidak menjawab. Ya, terima kasih, Prof. Iya. Ini saya sambil minum-minum. Ada lagi, maksimal 2 orang lagi. Jangan banyak-banyak. Silakan. Harusnya sih ada. Izin bertanya, Prof. Iya, monggo, Mas. Ya, Prof. Terkait dengan materi yang Prof sampaikan tadi ya, Prof. Yang common good, Prof. Berarti kan Ya, ada penyesuaian antara orang-orang yang penghasilannya tinggi atau lebih beruntung tadi ya, Prof ya. Iya, Mas. Itu didistribusikan penghasilannya ke orang-orang yang kurang beruntung begitu ya, Prof. Betul, Mas. Ya, tapi pada faktanya, Prof, kita kan punya konsultan pajak ya, Prof ya, yang mungkin ilmu pengetahuannya juga sudah expert di bidang perpajakannya. Jadi orang-orang yang punya penghasilan yang tinggi pasti berusaha untuk gimana caranya untuk mendapatkan celah begitu ya, Prof. Betul, setuju. Celahnya itu kan pasti dimanfaatkan sama para orang-orang yang memiliki pendapatan yang tinggi. Nah, Iya, Mas. kira-kira Prof, kalau menurut pandangan Prof, apakah memang proses seperti itu tuh lumrah atau bagaimana, Prof, terkait dengan materi logic common good ini, Prof? Iya, Mas. Matur suwun, Mas. Nah, begini, Mas Rian. Rian ya panggilannya ya, mohon maaf ya. Salah kah? Betul, Prof. Iya, Mas Rian. Ya? Jadi ada tema kuliah ya, atau pendalaman teori ya, tentang namanya tax planning. Ada itu. Tax planning itu perencanaan pajak, Mas. Ada kan? Pernah dengar kata-kata itu, Mas Rian? Iya, pernah, Prof. Nah, iya. Nah, Tax planning itu ya semacam merencanakan pajak. Salah satu bentuknya misalkan kita buat kredit pajak, bisa. Kredit pajaknya itu ya, pajaknya dikreditkan, kalau nggak tahu ya nanti tahu juga artinya apa itu. Mengkredit, menyicil pajak, katakanlah begitu ya kasarnya ya. Pajaknya dicicil. ya, PPh 25 Ya, ya, Prof. Nggih. Ada, betul. Ya, kalau itu teknis, tapi inti doktrinnya begitu. Tepat sekali, Mas. Nah, yang dimaksud tax planning itu adalah upaya, cara yang diupayakan bagaimana mencari celah, mencari kemungkinan-kemungkinan lain yang memungkinkan pajak itu dihindari.
Udah pasti. Karena begini Mas, begini ya, kalau mau diterangin apa itu common good dalam konteks gambar ini antara orang beruntung dan kurang beruntung, itu sebenarnya ada sistem sosialisme dan kapitalisme yang lebih ke belakang lagi ya. Sosialisme itu runtuh sudah di Uni Soviet. Cina itu mungkin sosialis komunis, tapi ekonominya ekonomi liberal, Mas. Karena orang nggak percaya itu. Jadi pemilik modal itu juga kalau dikenakan pajak juga terlalu besar juga masalah, Mas. Kalau pajak terlalu besar, kenapa? Karena akan bisa mengurangi investasi dia pada properti lain. Dan kalau investasi dia berkurang di sektor itu bisa berakibat apa? Permintaan tenaga kerja menurun. Jadi saya kembalikan lagi kepada sistem 4 sektor tadi. Saya punya gaji, misalkan 2 juta. Saya beliin rokok. Ini hasil perusahaan. Saya belikan Gekolgen, produk perusahaan. Saya belikan minyak angin, produk perusahaan. Saya belikan korek api, produk perusahaan. Saya beli kopi, produk perusahaan. Coba Anda lihat. Daya beli saya ini dari mana? Karena saya dapat upah, saya bekerja di perusahaan AM Sampurna. Tapi saya belanjakan lagi ke perusahaan itu. Jadi semacam siklus, Mas. Jadi kalau terlalu tinggi pajak juga akibatnya apa? Investasi itu berkurang. Nah, di situ maka ada proteksi negara, Mas. Ada yang disebut tax holiday atau pengurangan pajak. Bisa terjadi untuk sektor-sektor penting. Tidak dikenakan pajak atau pajak ini kecil. Contohnya apa? Dividen, Mas. Pajak dividen itu kecil, Mas. Karena dia ada double taxation. Saya yang menerima dividen udah dikenakan pajak. Tapi perusahaan juga kena pajak. Maka pajak itu kecil, 0,05. Nggak boleh besar. Itu kenapa terjadi? Menghindari double taxation. Nah, selalu ada upaya oleh berbagai macam usaha bisnis itu mengalihkan ke pajak yang paling kecil yang memungkinkan untuk itu. Nah, kira-kira begitu. Dan itu sifat manusia. Mengapa begitu? Ya karena hukum survival tadi. Kalau mau dikatakan begini, hukum manusia itu mengambil, mentransformasi dari hukum alam. Saya ambil contoh ya. Ada siklus makan-memakan universal. Jadi dunia ini memang saling makan-memakan, Mas. Tanah dimakan cacing, cacing dimakan ayam, ayam dimakan manusia, manusia dimakan tanah. Jadi ada semacam siklus saling ketergantungan. Maka kalau ayamnya mati, ya karena nggak ada makanan. Jadi harus menjaga keseimbangan. Maka ada ekonomi 4 sektor. Itu mencari keseimbangan antara C, konsumsi, pendapatan tuh sama dengan konsumsi plus investasi plus G plus X bin M. Itu kan keseimbangan siklus, Mas. Dalam sistem itu. Nah, tergantung tadi kalau negara itu dikelola dengan motif pelaku-pelaku regulator itu bermotif berpikir uang, ya mengubah pemerintah menjadi private, ya hancur negara ini. Karena politik uang, bukan politik logis untuk menciptakan kerangka kebersamaan. Itu bertentangan dengan tujuan bernegara, logika dan kesejahteraan sosial bagi bersama. Tidak menjawab tentu saja jawaban saya. Tapi yang jelas, orang kaya itu ada 2 syaratnya. Ini karena Anda yang mancing, saya nggak tega ngomong sebenarnya. Tapi harus saya omong ini barang. 1, syarat orang kaya itu tega. Kalau nggak tega, nggak bisa Anda kaya. Lama, bisa, tapi lama. 2, Anda bisa bohong. Kalau nggak bisa itu ya orang iso kaya, nggak iso sugih sampean. Saya datang ke toko Anda. Ini harganya berapa, Pak? Mau beli staples begitu. 40.000, Pak.
Nggak mungkin dia jujur lah. Lah ini 5.000 aja bisa nggak? Oh bisa Pak, 10.000 deh. Padahal harganya paling berapa? Jadi harus bisa bohong. Maka orang-orang tertentu seperti itu menolak dunia ini karena dunia ini buruk. Ya, ya itulah manusia. Kekayaan materi itu perubahan peradaban, materialisme itu. Tapi problemnya juga orang percaya dengan akal. Soalnya dulu, ini ajaran ateis ya, saya masukin satu unsur ateisnya. Orang kalau berdoa, nggak bisa menjadi solusi. Lalu orang mulai percaya gimana caranya ini supaya diatur. Supaya kita ini tertib, baik ya, tidak seberang-benang. Jadi dibuatlah hukum. Hukum itu bernama nomoi. Aikos dan nomos, aturan. Karena aturan itu harus dipepetkan ke akal. Karena orang percaya kepada akal manusia ya. Jadi kalau mau diterangin, dulu zaman Bung Hatta dari Teluk Bayur sampai ke Belanda, dia butuh waktu 35 sampai 40 hari, Mas. Baru sampai Belanda. Waktu Wapres pertama Bung Hatta itu. Tapi sekarang, Mas, Jakarta Rotterdam paling 9 jam udah nyampe. Itu kenapa? Karena inovasi kebebasan manusia berpikir. Nah, jadi logika itu dipercaya dan itu yang menggerakkan adalah akal dan sektor private. Kalau nggak ini ya susah. Maka kalau pajak itu sebenarnya ini kata teman saya yang orang auditor pajak ya. Auditor pajak itu nggak pernah diperiksa. Kalau mandabarnya ditanya, kamu pajaknya berapa ya? Kalau perusahaan seperti tambang besar itu, udah deh 10 miliar, kebanyakan Pak, kurangin dikit deh, 7 deh, ya udah saya bayar 7, nggak mau repot. Orang Indonesia itu cari praktisnya aja. Maka juga itu menjadi kebudayaan kita, Mas. Jadi ini sebuah yang sulit kita jawab, Mas. Tapi kalau mau lebih adil lagi ya kita itu akhirnya bertanggung jawab atas diri kita, tidak perlu bertanggung jawab dengan orang lain. Maksudnya nasib kita itu ditentukan oleh kita sendiri pada akhirnya. Nah, disinilah memang di satu sisi tentu saja saya tidak membantah pajak itu penting, tapi di sisi lain selalu yang disebut kesenjangan itu muncul. Ya, kira-kira begitu Mas Rian. Ya Prof, terima kasih Prof. Karena sekarang ini kan banyak pendapatan-pendapatan yang di luar dari penjualan barang ya Prof ya. Seperti misalkan YouTuber itu kan penerimaannya juga lumayan besar tuh Prof. Iya. Dia juga kan sistemnya self assessment ya Prof ya. Kalau misalkan memang Iya. dia itu melaporkannya tidak yang mencari celah, berarti kan nanti efeknya ya bisa ke penerimaan pajak juga begitu Prof. Karena seperti YouTuber yang sekarang itu lumayan besar juga kontribusinya begitu ya Prof. Iya. Baik Prof. Itulah perlu dibangun trust. Trust itu penting. Kesadaran moral warga negara itu. Tapi kalau negara ini dikelola dengan tidak adil ya orang juga nakal. Maka ada disebut oleh ini walaupun nggak relevan tapi kita kalau pikir-pikir benar juga yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro itu dimulai dari Ingar Sosong Telodo, keteladanan dari leader seluruh aspek itu penting. Kadang-kadang orang jujur itu bermasalah. Coba kalau saya tanya sekarang, tragedi orang jujur, Anda kumpulin gampang. Orang jujur itu sulit selamat kecuali di kampung seberang sana. Itu nggak tahu saya kalau di kampung seberang di surga sana. Orang saya belum pernah ke sana. Apa iya ada enggak juga nggak tahu. Ya itu kan kata agama, kata sosial, kata buku. Tapi faktanya kan belum pernah saya alami. Jadi saya nggak tahu itu ada dengan enggak. Cuma cukup percaya aja gitu aja. Syaratnya percaya aja deh. Jadi ya kalau ditanya saya ya nurut-nurut aja sepanjang nggak keterlaluan. Ya oke.
ini masih bisa saya terima. Tapi nek enggak saya bisa terima yang engkau saya toh, ntar dulu lah. Jadi memang benar yang dikatakan oleh Mas Rian tadi, ada yang disebut Lebenswelt. Lebenswelt itu dunia kehidupan masyarakat kita. Banyak Mas yang bisa kita cari celah kalau mau cari. Selalu ada jalan. 1000 jalan menuju Roma. Nah itu. Nah, kita itu kreatif lah. Ya karena apa? Karena tujuan ekonomi itu adalah memaksimalkan nilai. Pajak itu mengurangi nilai, udah pastilah orang kagak mau. Nggak mau. Karena dari definisi pajak pun sebenarnya udah bermasalah kalau ingin saya katakan, Mas. Masalah di mana, Mas Rian? Pajak adalah sumbangan kepada negara tanpa mengharapkan imbalan langsung. Nah, itu aja udah nggak bener. Dari segi materi loh ya, bukan segi sosial, segi agama, enggak. Saya nggak bicara itu. Dari segi bisnis, udah nggak bener itu. Mana ada seorang ikhlas? Coba Mas Rian, atau Mbak Vivi, atau Mas Rizan, Mas Hafidah, Mas Risma, Mbak Rina, Mas Adit, Pak Lurah. Coba, sekarang kalau Anda nyabut gawe, Mas, 1,5 bulan, itu kita kasih duit ke negara. Jadi kalau gua kerja itu sebulan, setahun, itu 1,5 bulan, hasil kerja gua diserahin ke negara. Ya rasa-rasanya sakit hati juga. Ya tapi itulah. Ya itulah. Ya oke lah, aku ampuni kamu nggak apa-apa. Mengampuni kan lebih baik daripada memaki. Tapi sebenarnya orang kan jengkel, Mas. Jengkel. Karena misalkan ya, sekolah itu bayarnya lah mahal ya, harus disediakan oleh pemerintah ya. Pengobatan juga sama, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Akhirnya kita menjadi hopeless. Padahal negara itu dibangun untuk membuat sebuah harapan. Akhirnya orang menjadi kecewa. Kekecewaan itu muncul dalam pembangkangan. Namanya civil disappointment. Pembangkangan sipil. Pembangkangan sipil udah terjadi di negara ini. Udah terjadi, Mas. Orang kecewa terhadap perilaku bernegara itu. Tidak membuat baik. Kira-kira seperti itu. Kalau mau dikatakan seperti orang, ini maaf ya, satu contoh lagi terakhir 5 menit. Seperti Anda menikah. Coba yang sudah menikah, yang belum menikah nanti akan menikah. Amin. Kalau Anda menikah, coba kalau ditanya, tujuan Anda nikah apa sih? Coba. Ya satu, ya karena saya cinta kamu, makanya saya nikah sama kamu. Kedua apa? Ya sesuai perintah agama. Ya supaya saya bahagia. Nanti kalau mati ada yang rawat dan seterusnya ya. Wah, itu puitis sekali. Ya sama dengan pajak, terlalu puitis. Coba kalau Anda mau renungkan pelan-pelan, direnungkan dalam-dalam. Apa arti pernikahan? Pernikahan adalah mempercepat kematian. Sama dengan pajak. Pajak itu mempercepat kematian perusahaan gua. Sama. Kenapa Anda menikah? Kalau Anda menikah, gaji Anda, waktu istri Anda pertama hamil, udah dites positif dari Indomaret, itu Anda harus pergi ke dokter. Jadi duit Anda diambil oleh anak Anda. Nah, kemudian apa lagi? Lahir, coba Anda waktu ke dokter, itu udah mengeluarkan biaya itu, cost investment. Tapi benar biaya itu. Melahirkan pakai alat-alat kedokteran dari perusahaan juga, hasil kreativitas bisnis. Nanti kalau dia sekolah, duit yang Anda terima dari kerja diberikan ke orang lain. Akhirnya apa? Lebih ekstrim lagi kalau dikaji lebih dalam. Menikah itu membawa penderitaan. Nah, ini nggak mudah dipahami. Jangan pakai agama, jangan pakai sosiologi, tapi secara materialisme dipikir. Material itu benda-benda, kekayaan. Terakhir apa? Kalau anak Anda bodoh, Anda kursusin sempoa. Kalau dia supaya sekolahnya bagus, sekolahin di tempat bagus. Terakhir anak Anda apa? Mobil Anda diambil anak, tanah Anda diambil anak, tabungan Anda diambil anak, harta Anda diambil anak.
Kalau emas Anda diambil anak, akhirnya anak besar Anda jadi ditinggalkan oleh anak. Jadi hidup itu adalah penderitaan. Tidak ada kebahagiaan dari pernikahan kalau cara materi. Anda harus jujur ngaku itu. Jujur aja ngaku. Udahlah. Memang nggak ada kok. Kalau cara materi, saya ngomongnya materi loh ya. Jangan dikait-kaitkan dengan yang lain loh. Bahkan Anda rela tidak makan siang demi nyekolahin anak. Tapi coba kalau anaknya menikah. Yang hitung gaji anak Anda siapa? Istrinya, bukan Anda. Itu kan juga nggak adil. Nah ini kalau ngomong kasar ya, ngomong materi, saudara-saudara sekalian, pernikahan adalah membawa kepada penderitaan. Menurut teori materialisme benda. Pajak juga begitu. Pajak itu kan kita bayar tiap tahun. Giliran gua sakit, udah orang tua gua tua, nggak ada BPJS itu jalan. Coba. Ya sama seperti ke BBN anak. Jadi sebenarnya ini kalau dihitung-hitung pajak itu kalau supaya lebih gampangnya pahamnya ya seperti kita membiayain anak sekolah aja, anak kita sekolah. Mobil kita diambil, ya tabungan kita diambil. Jadi gua mau liburan nggak bisa. Ya semua diambil. Akhirnya kita menderita. Nah, kira-kira gitu Mas Rian ya. Barangkali menjawab secara metafisis ya, bukan secara epistemis. Jadi kalau besok menikah itu ya membawa penderitaan Mas Rizan ya. Tolong diingat ya pesan Babe ya. Ya. Cara materi loh Mas. Bukan agama loh Mas. Sorry ya. Cara materialisme. Terima kasih Bro. Terima kasih. Oke, kalau tidak ini manusia-manusia luar biasa ini. Kelas ini saya senang. Saya pikir dari saya cukup ya. Tetap sehat, tetap semangat. Yang paling penting jangan putus asa. Nek putus asa ya wes, nggak iso apa-apa. Menerima takdir yang baik ya. Mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih baik ya. Amin. Amin. Saya kira dari saya cukup ya. Cukup lama ya waktunya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Pak, terima kasih. Saya pamit ya, terima kasih sangat ya. Bro. Iya.